Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari hari Selasa biasa pekan yang ke-17. Sabda Tuhan kita injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita dapat mendengarkan bahwa benih lalang itu kadangkala atau seringkali tumbuh bersama dengan benih gandum. Benih lalang digambarkan adalah benih-benih dari yang jahat, benih yang tidak baik. Sedangkan benih gandum digambarkan adalah merupakan benih-benih yang baik. Juga dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala atau seringkali hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu kadang-kadang membuat tidak suka bagi iblis dan sekutunya, ya. Orang yang melakukan kebenaran dan kebaikan seringkali digoda oleh iblis dan juga sekutunya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang akan melakukan kebenaran kemudian tergoda dan akhirnya jatuh kepada kejahatan, ya. Misalkan ambil contoh saja, misalkan aja orang yang berjanji untuk misalkan tidak malas, ya, untuk menjadi rajin dan tekun. Ketika mengawali untuk menjadi seorang yang rajin dan tekun, biasanya ada saja kendalanya, ya. Entah itu misalkan saja tidak bisa bangun pagi, misalkan seperti itu. Atau mau melakukan sesuatu jadi malas. Atau godaan-godaan yang lain, yang mengakibatkan orang itu pada akhirnya tidak jadi untuk melakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang rajin. Namun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu berkecil hati. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Maka, kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, percayalah bahwa hal-hal yang jahat itu dapat kita kalahkan dengan pertama-tama kita memiliki niat yang kuat untuk bertobat. Memiliki niat yang kuat untuk bertobat artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memulai dan mengawali pertobatan itu. Ketika kita sudah memiliki niat yang kuat untuk bertobat, kemudian kita melaksanakan buah-buah pertobatan itu dengan kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Percayalah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun untuk melakukan kebaikan perlu perjuangan, namun ketika kita melakukan hal-hal yang baik,
hal-hal yang benar akan menghasilkan juga buah-buah yang baik. Apa saja buah-buah yang baik itu? Buah-buah kebaikan itu adalah damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, kasih, persaudaraan, dan lain-lain. Itulah buah-buah yang baik ketika kita selalu dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun ketika kita selalu masuk ke dalam atau selalu tergoda dan jatuh lagi, maka kita juga akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Apa saja buah yang tidak baik itu? Ya, kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan, kegelisahan, dan sebagainya. Itu buah-buah yang jahat atau buah-buah yang tidak baik. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun perlu banyak perjuangan, mari kita upayakan selalu niat-niat yang baik itu. Kita upayakan selalu hal-hal yang baik dan kebenaran, sehingga kita bisa menghasilkan dan mendatangkan kebaikan baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi sesama kita. Selamat memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.